Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Nurhalisa, NIM F2019-01015, kelas C1, jurusan Farmasi di Universitas Mandala Waluya Kendari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penyakit kanker. Yang pertama, definisi kanker. Penyakit kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Sel kanker bersifat ganas dan dapat menginvasi serta merusak fungsi jaringan tersebut. Penyebaran sel kanker dapat melalui pembuluh darah maupun pembuluh getah bening. Sel penyakit kanker dapat berasal dari semua unsur yang membentuk suatu organ. Dalam perjalanan selanjutnya, menggandakan diri sehingga membentuk massa tumor. Selanjutnya, penyebab kanker. Penyebab utama kanker adalah perubahan mutasi genetik pada sel. Mutasi genetik akan membuat sel menjadi abnormal. Sebenarnya, tubuh memiliki mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel abnormal ini. Bila mekanisme tersebut gagal, sel abnormal akan tumbuh secara tidak terkendali. Secara umum, ada dua faktor penyebab kanker yang paling sering terjadi, yaitu faktor internal seperti keturunan dan faktor eksternal, misalnya perubahan hormon, obesitas, kurang berolahraga, kebiasaan merokok, serta paparan radiasi, virus, dan bahan-bahan kimia. Jenis-jenis kanker. Kanker diberi nama berdasarkan lokasi awal mereka muncul dan dapat dikategorikan menjadi 5 jenis. Yang pertama, karsinoma. Karsinoma adalah kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar, dan kerangka tubuh. Contohnya kanker pada lapisan lambung disebut karsinoma. Karsinoma menyerang organ atau kelenjar yang akan menghasilkan dan mengeluarkan sesuatu, seperti payudara yang menghasilkan susu. Karsinoma adalah jenis kanker paling umum, ditemui pada 80% sampai 90% kasus kanker. Leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang belakang yang menghambat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah putih berguna untuk mengatasi infeksi. Sel darah merah diperlukan untuk mencegah kekurangan darah atau anemia, dan trombosit menjaga tubuh agar tidak mudah memar dan berdarah. Yang ketiga, limfoma. Limfoma adalah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar sistem limfa, yang fungsinya menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh, atau dari organ seperti payudara dan otak. Limfoma dibedakan menjadi dua. Yang pertama, limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Yang keempat, mieloma. Mieloma berkembang dalam sel plasma sumsum tulang. Pada kasus tertentu, sel mieloma berkumpul pada satu tulang dan membentuk tumor tunggal yang disebut plasmasitoma. Namun, pada kasus lain, sel mieloma menyebar pada beberapa bagian tulang, membentuk banyak tumor tulang. Kanker ini disebut mieloma ganda. Yang kelima, sarkoma. Sarkoma adalah tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikat atau penyambung seperti tulang rawan, lemak, otot, tendo, dan tulang. Kanker ini biasanya terjadi pada orang dewasa muda. Contoh sarkoma yaitu osteosarkoma pada tulang dan chondrosarkoma pada tulang rawan. Selanjutnya, obat-obat anti kanker. Yang pertama, lomustine. Mekanisme kerjanya melibatkan penghambatan dari kedua DNA dan RNA. Sintesis melalui alkilasi DNA. Lomustine telah ditujukan untuk mengetahui sejumlah proses seluler termasuk ribosom dan nukleoplasmik, DNA struktur dari komponen, tingkat sintesis DNA, dan aktivitas DNA polimerase. Ini adalah siklus sel spesifik digunakan untuk mengobati tumor otak dan penyakit Hodgkin. Yang kedua, karmustin. Obat
untuk kanker otak ini bekerja dengan cara sebagai alkilator bifungsional dengan berikatan kovalen dengan dua gugus asam nukleat pada rantai yang berbeda sehingga membentuk ikatan silang cross-linking pada DNA dan terjadi kerusakan DNA. Yang ketiga, ifosfamid. Kerja ifosfamid adalah dengan mengganggu DNA sel tumor sehingga replikasi tumor dihambat. Mekanisme kerja ifosfamid yakni melalui ikatan silang DNA berupa alkilasi mustard ifosfamid pada posisi guanin N7 yang berakibat kematian sel. Biasanya digunakan untuk pengobatan limfoma Burkitt dan kanker mamai. Yang keempat, alkylating agent. Obat ini menghambat sel agar tidak membelah dengan merusak DNA-nya. Biasanya digunakan untuk mengobati kanker paru-paru, kanker payudara, dan leukemia. Selanjutnya, sel kanker darah. Limfoma Hodgkin adalah kanker darah yang berasal dari sistem limfatik. Sistem limfatik merupakan bagian dari imunitas tubuh. Sistem limfatik tersusun atas kelenjar pembuluh dan cairan getah bening. Cairan getah bening mengalir di dalam pembuluh getah bening dan mengandung sel darah putih atau limfosit. Pada limfoma Hodgkin terjadi gangguan pada sel darah putih limfosit tipe B. Limfosit yang rusak diproduksi dalam jumlah berlebih dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya, penderita menjadi rentan terkena infeksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya materi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.